فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله قوله ولا رب siwa. Ucapan muallif dan tidak ada Rabb selain dia, selain Allah. Ai maknanya annallaha wahdahu huwa Rabb, bahwasanya Allah semata dialah Rabb, al-mudabbiru li jami'il umur, yang mengatur segala urusan. Wa hadza hasrun haqiqiyun, dan ini adalah pembatasan secara hakiki. Memang betul-betul dibatasi. Ini memang betul-betul pembatasan. Ini pembatasan yang hakiki. Memang tidak ada Rabb yang mengatur segala urusan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walakin rubbama yaridu alaihi, tapi terkadang muncul pertanyaan, annahu jaa fil ahadits isbatur rububiyyati li ghairillah. Dalam sebagian hadis datang penetapan rububiyah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Tadi dikatakan la robba siwa, tidak ada Rob selain dia. Sementara dalam beberapa hadis terdapat penetapan rububiyah untuk selain Allah. Ada yang selain Allah yang juga dipanggil Rob. Nah ini bagaimana? Tadi katanya tidak ada Rob selain dia. Sementara dalam banyak hadis disebutkan ada juga yang selain Allah yang disebut dengan Rob. Paham pertanyaannya sekarang? Paham? Pertanyaannya paham ini? Ucapan beliau, la robba siwa, tidak ada Rob selain Allah. Pembatasan. Tidak ada Rob kecuali Allah. Bagaimana dengan hadis-hadis yang menjelaskan adanya Rob selain Allah? Ada hadis-hadis yang menunjukkan selain Allah juga kadang dipanggil dengan Rob. Paham iskalnya? Hah? Paham ya? Kata Syekhul Islam apa? Enggak ada Rob selain siapa? Allah. Dalam beberapa hadis ada ternyata Rob yang selain Allah. Dipanggil Rob juga. Bagaimana ini? Fafilu qototil ibil. Contohnya dalam hadis tentang luqotoh ibil, unta. Luqotoh itu barang temuan. Barang temuan unta. Kalau yang kamu temukan di jalan itu berupa unta, nggak tahu punya siapa pemilik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diambil atau tidak? Kata Rasul, da'ha, biarkan dia. Jangan diambil. Nggak boleh diambil. Luqotoh barang temuan yang berupa apa ini? Unta. Tidak boleh diambil. Da'ha, biarkan dia. Ma'aha siqa'uha, bersama dia ada minumannya. Dia bawa stok minuman apa ini? Banyak. Dia kan punya punuk. Untuk stok apanya? Airnya. Wahida'uha, dan dia punya sepatunya. Kakinya itu dilapisi dengan lapisan yang apa ini? Keras. Sehingga bisa berjalan jauh. Nginjak apa saja pun nggak berpengaruh pada apanya? Kakinya. Sehingga nggak ada mudaratnya bagi dia. Biarkan saja pun dia punya bekal dan bisa berjalan. Taridul ma, dia bisa mendatangi tempat apa ini? Air kalau dia butuh air. Dia bisa nyari air. Wa ta'kulus syajar, dia bisa makan dari pohon. Artinya nggak kamu pungut pun, nggak kamu ambil pun unta itu, dia masih bisa bertahan hidup. Paham alasannya ya? Kenapa luqotoh unta tidak boleh diambil? Karena dia bisa mempertahankan apanya? Dirinya. Paham ya?
hatta yajidaha rabbuha, sampai dia ditemukan oleh Robnya. Rob siapa? Robnya unta. Nah sekarang ada Rob selain siapa ini? Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya siapa Robnya itu? Pemiliknya. Lah berarti ini pakai Rob, istilah Rob untuk siapa ini? Manusia, si pemilik unta. Hatta yajidaha rabbuha, sampai dia ditemukan oleh Robnya dia. Manusia kan? Nah tadi katanya nggak ada Rob kecuali Allah. Sekarang malah disebut apa ini? Pemilik untanya. Rob. Paham ini pertanyaannya? Nah, contoh lain. Wa rabbuha sahibuha. Kata beliau, Robnya dia adalah pemiliknya. Wa ja'a fi ba'di alfadhi hadis Jibril. Dan datang dalam sebagian lafaz hadis Jibril. Yaqulu, dia mengatakan, hatta talidal amatu rabbaha. Di antara tanda-tanda kiamat adalah seorang budak wanita melahirkan Robnya. Melahirkan siapanya? Tuannya. Ini karena saking banyaknya budak perempuan, kemudian hamil dari tuannya, maka status anaknya ini adalah merdeka, laki-laki merdeka, ngikut ke status siapanya? Ayahnya. Anak ini statusnya jadi siapanya? Jadi siapanya anak itu? Jadi tuannya, seolah-olah dia melahirkan siapanya? Tuannya. Ya kan ngikutnya ke siapa ini? Anak siapa ini? Anak tuannya. Statusnya apa anak yang dilahirkan ini? Merdeka atau budak? Merdeka. Syahidnya di sini dikatakan dia melahirkan anak Robnya. Manusia kan? Ternyata pakai istilah Rob juga. Ini hadis yang kedua. Penggunaan Rob untuk selain Allah SWT. Fama huwal jam'u baina hadza wa baina qaulil muallif la rabba siwa. Maka bagaimana kita mengkompromikan antara ini, antara hadis-hadis kayak gini, dan antara ucapan Syekhul Islam tidak ada Rabb kecuali dia. Paham ya? Ternyata di hadis adanya Rabb yang selain siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, naqulu, kami katakan jawabannya, inna rububiyatallahi amatun kamilatun. Jawabannya, rububiyahnya Allah itu bersifat umum dan sempurna. Tidak ada kurangnya rububiyahnya Allah. Pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepemilikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat umum, mencakup segala sesuatu. Yang di langit, yang di bumi, yang ada di antara langit dan bumi, semuanya Robnya adalah Allah. Adapun Robnya tadi yang disandarkan kepada manusia, itu tidak bersifat apa? Umum. Dalam hadis yang pertama, dia hanya Rob bagi siapanya? Untanya. Bagi budak tadi, anak yang dilahirkan itu, Robnya siapa? Budak itu saja. Iya kan? Terbatas tidak? Sementara rububiyah Allah bersifat umum. Kita Robnya ya Allah, yang di sana pun Robnya siapa? Allah. Hewannya juga Robnya semuanya siapa? Allah. Nggak ada pengecualian. Kalau manusia yang dipanggil Rob tadi, rububiyahnya sifatnya apa ini? Terbatas. Rububiyah Allah bersifat apa ini? Umum dan sempurna. Ya Allah. Kullu syai'in fallahu rabbuhu. Segala sesuatu, maka Robnya adalah Allah. La yas'al aw la yus'al amma yaf'alu fi khalqi. Dia tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan pada makhluknya. Kalau kamu jadi Robnya unta atau jadi Robnya apapun itu, kamu ditanyai tentang pertanggung jawabannya. Bagaimana pengaturanmu? Bagus atau tidak kamu mengurusnya? Kalau Allah nggak ditanya-tanya, nggak ada orang yang berhak. Ya Allah, kenapa kamu atur kayak gini? Mataharinya dari timur, kemudian tenggelam di barat, kok nggak utara selatan saja? Nggak ada yang berhak. Li'anna fi'lahu kullahu rahmatun. Dikarenakan semua perbuatan Allah itu adalah rahmat, kasih sayang, wa hikmah, dan penuh dengan apa ini?
kebijaksanaan. Walihada yuqaddirullahu ta'ala al-jadba wal marad wal maut wal juruh fil insan wa fil hayawan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan musim kering, Allah takdirkan sakit, Allah takdirkan kematian, Allah takdirkan luka pada manusia dan juga pada apa ini? Binatang. Enggak ada yang lepas dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa mengelak. Allah ingin di sini kemarau, kemarau. Allah ingin yang sana sakit, sakit. Allah ingin yang sana mati, mati. Ini rububiyah siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Wa naqul, dan kami katakan hadza ghayatul kamal wal hikmah, dan ini berada di puncak kesempurnaan dan hikmahnya. Yang betul-betul pantas dan layak, memang di situ tempatnya. Itu memang pantas dan layak untuk dikasih kemarau. Yang sana memang pantas dan layak untuk disakitkan. Yang sana memang pantas dan layak untuk dimatikan. Semuanya berada di puncak apa ini? Hikmah. Apa ini? Pengaturannya Allah Subhanahu wa taala. Amma rububiyatul makhluk lil makhluk. Adapun pengaturan dan rububiyahnya makhluk terhadap makhluk. Hatta yajidaha rabbuha. Sampai dia ditemukan oleh Robnya dia. Rob siapa ini? Ini kan makhluk ke makhluk. Rububiyah makhluk ke makhluk. Kepemilikan makhluk kepada makhluk. Pengaturan makhluk kepada makhluk. Manusia ngatur hewan. Manusia memiliki apa? Hewan. Ini rububiyah makhluk kepada makhluk. Farububiyatun nakisatun qasirah. Maka sifat pengaturannya, kepemilikannya, rububiyahnya adalah bersifat kurang dan terbatas. Dia siksa untanya, boleh? Dia siksa untanya, boleh? Hah? Tidak. Padahal punya dia tidak? Punya dia. Milik dia? Milik dia. Tapi nggak bebas dia melakukan apa saja terhadap sesuatu yang dia miliki. Iya kan? Berarti kan kepemilikannya terbatas. Rububiyahnya apa? Terbatas. Pengaturannya apa? Terbatas. Nggak bisa dia suka-suka diatur. Dia mau ngasih makan seminggu sekali atau sebulan sekali. Boleh? Ya kan punya aku, suka-suka aku. Boleh? Nggak boleh. Ini menunjukkan rububiyahnya dia, sifatnya kurang dan terbatas. Nggak sempurna juga, kurang. Buktinya tadi bisa apa untanya? Bisa apa? Bisa hilang. Bisa lepas dari dia. Nah. Sehingga jauh nggak bedanya dengan rububiyahnya siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Wala tatajawazu mahallaha, dan tidak bisa melewati tempatnya. Ini tempat yang sudah ditentukan, tidak bisa melewati kadarnya. Terbatas. Wala yutasarrafu fihal insan tasarrufan taman. Seseorang tidak bisa bertindak padanya, pada yang dia miliki, pada yang dia atur dengan tindakan yang sempurna. Bebas, sebebas-bebasnya, nggak bisa. Bal tasarrufuhu muqayyadun, bahkan tindak tanduknya terhadap itu adalah terbatas. Terikat, ada aturan-aturannya. Imma bil urf, imma bisyar' wa imma bil urf. Batasannya, pengikatnya, aturannya bisa dengan syariat atau dengan apa ini? Kebiasaan. Adat yang berlangsung di daerah tersebut. Kamu Rabbul Bait. Pemilik apa ini? Rumah. Apakah bebas suka-suka? Tidak. Ada apanya? Aturan-aturannya. Sehingga beda dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang dimaksud oleh Syekhul Islam, wala robba siwa, tidak ada rob kecuali dia. Yang dimaksud adalah rob yang punya rububiyah yang bersifat apa ini? Ammah kamilah. Umum, meliputi segala apa ini? Sesuatu. Tidak ada satupun yang selain Allah melainkan di bawah rububiyahnya siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Mau hewannya, mau binatangnya, mau pohonnya, mau gunungnya, mau langitnya, mau bumi, semuanya. Semuanya masuk ke dalam rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan rububiyahnya juga bersifat apa? Sempurna. Apa artinya sempurna? Enggak ada apanya? Batasannya. Terserah Allah mau melakukan apa saja, enggak pakai aturan. Tapi yakin saja itu pasti penuh dengan apa ini? Hikmah. Dia nggak ditanya kenapa dibikin gini, nggak dikasih aturan, nggak ada yang berhak.
Sementara rob-rob yang disebutkan dalam hadis tadi, itu adalah rububiyah yang bersifat apa? Nakisah. Kemudian apa? Qasirah. Nakisah enggak bersifat apa? Umum, terbatas hanya di itu saja. Ya saya Rabbul Bait, khusus untuk rumah itu saja. Rumah orang, siapa robnya? Lain lagi. Karena Rabbud Darajah. Robnya kereta, robnya sepeda motor, robnya yang punya orang masuk ke rububiyah kita. Nggak ada, itu ada robnya sendiri. Mafhum ya? Nah, sehingga ini ya kan tentang ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala wala robba siwa, dan tidak ada rob selain siapa? Allah. Yang dimaksudkan adalah rububiyah yang bersifat ammah kamilah. Adapun yang disebutkan dalam hadis-hadis ini adalah rububiyahnya rububiyah nakisah qasirah. Itu kesimpulan pelajaran hari ini. Wallahu taala alam bissawab. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.